banyak sekali teman-teman yang punya testimoni luar biasa dari ngobrol dengan uang gitu. Maka besok ayo kita proses beresin energinya. Mungkin teman-teman akan, dia ngobrol sama uang kok bisa ya dapat, kok saya enggak ya. Nah itu gimana prosesnya, nanti kita bisa bareng-bareng. Nah, kita lanjut ke hari berikutnya, tapi ini adalah hari terakhir yang akan kita bahas. Oke. Untuk hari-hari berikutnya akan kita bahas di live ke depan lagi, karena kita pasti akan bahas materi lainnya, yaitu LOA dan juga kelas-kelas yang akan ada di hari-hari dekat ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah menjaga diri dari kebocoran energi di hari ke-12. Nah, Om Bimo, kita sering banget nih ngejudge orang tanpa sadar gitu. Apakah itu termasuk kebocoran energi? Kadang kan begini-gini, ih itu pacarnya jelek banget ya, padahal mbaknya cantik. Nah, itu apakah termasuk? Jangan-jangan nginjek kodok gitu ya. Ya, itu termasuk kebocoran energi ya, Mas? Iya, jadi hari ke-12 ini simple, sederhana, tapi menggelikan dan menantang dan menggemaskan, karena sudah jadi habit gitu loh. Ngelihat sesuatu nggak dikomenin rasanya kayak gatel kan gitu loh. Bener banget. Nah, ternyata ini bisa membuat energi bocor. Ternyata ini bisa membuat dalam kita menggapai kelimpahan atau goals itu terhambat. Analoginya gini, contoh nih, kita punya energi 1 drum gitu ya, 1 drum misalkan. Nah, energi ini akan mengalir ke arah atensi, ke arah fokus. Maka di sini contoh satu kebocoran energi adalah judgment. Gitu ya, misalkan ngelihat ada kakek-kakek lagi makan di resto sama gadis gitu, lagi suap-suapan, wah jangan-jangan sugar daddy nih gitu. Oh iya, benar. Nah, jangan-jangan sugar daddy nih gitu. Nah, padahal bisa jadi itu kakek neraktir cucunya. Atau misalkan itu sugar daddy, apa kepentingan Anda mengomentari itu atau menjudge itu gitu, walaupun dalam hati gitu. Wah, sugar daddy ini semang dunia udah mau kiamat itu. Udah apa namanya, pantesan nih bocil-bocil pada bisa beli iPhone gitu. Ternyata keluarganya begini begitu. Nah, itu ketika Anda melakukan itu, maka energi Anda tuh seperti kayak cuil, kayak ngalir ke sana seberapa gitu ya. Cuil ke sana. Yang tadi 1 drum berkurang nih. Nah, terus kebocoran energi yang kedua, membicarakan keburukan. Nah, ini kan juga kayak gatel ya. Iya, kadang kita kalau kumpul-kumpul kan, kalau nggak ngomongin orang kurang, Mas. Nah, betul. Dulu saya juga begitu. Jadi ketika masih berteman dengan, mohon maaf nih ya, saya harus, yang kesadarannya masih di bawah, itu kan terlalu asik membicarakan keburukan. A ketemu B, ngomongin keburukan C, ya kan? C ketemu B, ngomongin keburukan A. Atau keburukan ini adalah peristiwa. Gitu loh, keburukan ini bisa jadi peristiwa, misalkan contoh nih, apa namanya, terjadinya bencana alam atau case-case yang sedang viral ya kan. Coba deh teman-teman ini yang tahu tentang Gayung Ping. Nah, iya, Gayung Lope ya. Tentang Gayung Ping. Nah, itu sebenarnya ketika membicarakan keburukan, energi Anda tuh bocor ke sana gitu loh, terlepas lagi ke sana gitu loh. Nah, terus kebocoran energi karena informasi negatif. Contoh, tontonan berita Indonesia ada nggak sih yang baik gitu loh. Saya coba deh media tunjukkan berita yang baik untuk Indonesia gitu loh. Rata-rata apa? Hal negatif semua. Saya sampai mau ngomong itu agak berat gitu, karena semuanya itu hal negatif gitu loh. Nah, ketika Anda menyerap informasi negatif, berita negatif, dan Anda ada atensi ke sana, maka energi Anda juga cuil lagi ke sana, berkurang lagi ke sana. Yang 1 drum tadi udah berkurang sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu kemudian berkomentar yang tidak perlu. Ya contoh ya Gayung Ping tadi juga sama, berkomentar, wah ternyata sekarang nggak cukup cantik doang ya, bla bla bla. Apa urusan Anda gitu loh. Atau misalkan gini, wah tabung LPG sekarang susah itu, yang hijau gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, coba deh teman-teman amati orang yang terlalu asik, terlalu seru membicarakan itu. Coba amati. Sorry ya, rata-rata duitnya dikit. Tapi kalau orang-orang berkelimpahan, nggak tertarik membicarakan itu. Serius, saya aja tahu dari orang lain gitu. Kamu tahu Gayung Ping nggak tahu. Coba deh search di TikTok gitu kan, kepo kan gitu, pengen tahu sesekali lah ya. Oh, gini doang gitu ya. Maksudnya, setelah itu bukan asik membicarakan itu. Maka coba deh teman-teman ya, amati ya.
orang-orang yang membicarakan keburukan, komentar yang tidak perlu, judgement, ya terlalu serius membahas hal-hal yang tidak penting, biasanya hidupnya tidak berkelimpahan. Ya, contoh di sebuah desa yang saya paham betul, setiap hari dilakukannya itu apa? Ngomongin tetangganya, ngomongin keburukan, ngomongin tetangganya, nggak pernah ngomongin kekayaan. Gimana mau kaya coba? Ayo, gimana mau kaya coba? Yang belum tahu Gayung Pink nggak usah di-searching ya. Nggak penting, itu nggak penting. Searchingnya Mas Bimo, buku Ripen gitu aja. Ya, itu nggak usah kepo-kepo. Ya. Nah, maka dari itu, tadi nyambung lagi ke energi. Kita dikasih 1 drum energi. Berapa kali dalam sehari kita membicarakan keburukan? Cuil lagi kan, cuil lagi, berkurang lagi, bocor lagi. Akhirnya apa? Akhirnya energi yang untuk narik kelimpahan berkurang. Yang awalnya punya goal 1 miliar, mau ditarik dengan energi 1 drum ini, tinggal mungkin 1/8-nya, maka 1 miliar nggak kecapai. Jadi bab hari ke-12 ini sebenarnya seru sih, dan ini akan dialami oleh teman-teman yang ikut kelas online tuh hari besok, karena besok tanggal 12 ya. Jadi teman-teman yang saat ini ada di kelas online ya siap-siap, besok itu ada praktek hal yang sepele tapi menggelikan dan menantang gitu. Nanti mungkin sepanjang hari aku kok ngomong kan, aduh bocor energiku gitu. Terus ngeliat berita, aduh kok aku ngeliat berita negatif ya gitu. Terus, aduh kok ada Gayung Pink lagi ya. Ada gayung hijau, gayung biru gitu. Jadi memang di hari ke-12 ini latihannya tidak hanya cukup di hari ke-12, tapi teman-teman jalankan sepanjang hidup selama Anda masih punya goals. Jangan izinkan, jangan biarkan energi Anda lompat cuil ke sana kemari, pecah ke sana kemari, sehingga goals utama dalam kehidupan tidak bisa tercapai. Energinya jadi lemah untuk mencapai goals yang sesungguhnya. Itu. Nah, teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang menjaga diri dari kebocoran energi, bisa segera banget ditanyakan sebelum nanti Mei tutup dan beralih ke topik kita selanjutnya. Nah, berarti membicarakan hal-hal kayak gitu tuh bikin kita terjangkit ya, Mas? Ibaratnya terjangkit virus gitu ya? Iya, betul-betul. Dan energinya melemah. Jadi, energi itu akan mengalir ke arah atensi kan. Betul. Nah, kalau atensinya ke arah kelimpahan boleh, maka coba deh gini, amati. Nanti teman-teman ketika ketemu dengan orang-orang berkelimpahan, ngobrolinnya apa? Apalagi yang bisa menghasilkan uang? Dari mana lagi bisa menghasilkan uang? Apa yang lagi ngetrend? Apa yang lagi cuannya lagi tinggi? Apa yang lagi menarik? Mereka akan selalu berbicara itu, berbicara pencapaian dan hasil, maka nggak kaget mereka berkelimpahan. Nah, orang-orang mohon maaf yang masih di level bawah, ya kesadarannya masih rendah, kan kalau ngobrol itu asik banget, sampai lupa sepanjang hari nggak membahas tentang kelimpahan. Ya wajar nggak berkelimpahan, mau nggak pernah membahas kelimpahan gitu loh. Ya, jadi ini benar-benar skill ya, perlu dilatih, karena kalau sudah jadi habit itu, aduh bocor lagi gitu. Jadi kalau kita habis nongkrong-nongkrong terus pulang ke rumah capek banget, itu salah satu kebocoran energi ya, Mas. Jadi kita baru merasakan itu sewaktu kita sampai rumah gitu. Ya, termasuk mendengarkan curhat dari orang. Itu energi Anda sudah bocor ke sana. Gitu. Maka kadang dengerin curhat orang kan capek juga, lemes juga. Betul. Kecuali misalkan dengerin curhat tentang kekurangan, habis itu membahas solusi kelimpahan, akan beda. Gitu loh, ini gimana ya solusinya biar aku makin berkelimpahan, ini gimana ya biar uang masuk lebih banyak lagi, itu masih oke gitu loh, karena atensinya ke arah sejalan dengan goals-nya. Jadi menjaga kebocoran energi, pastikan sepanjang hari atensi Anda ke arah goals Anda, jangan dibiarkan cuil kemana-mana, gayung pink, gayung hijau, gayung ungu dan lain sebagainya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok, yaitu dari Kak Beach Fossil. Efek kebocoran energi itu di badan gimana? Apakah itu cuman kita ngerasa capek, atau mungkin kesehatan mental kita juga bisa keganggu nih, Mas? Capek bisa, kemudian penyakit dalam juga bisa, gitu ya. Jadi energi itu sebelum masuk ke bagian dalam, dia sebenarnya nempel di kulit dulu. Gitu. Makanya salah satu praktek buku Ripen yang menghadiahi diri itu kan saya menyarankan untuk urut, untuk pijit. Supaya apa? Supaya energi negatif yang nempel di kulit di tubuh ini bersih. Atau teman-teman bisa mandi garam untuk membereskan energi-energi negatif gitu. Karena ini numpuk gitu. Atau misalkan gini, pernah nggak dari luar yang punya anak kecil terutama, Anda membawa energi negatif, habis dicurhati orang, habis ada orang lupa apa, anak Anda tiba-tiba rewel.
ini hubungannya dengan energi gitu. Maka mandi, bersih-bersih, terus kemudian pijat, itu salah satu treatment supaya kenapa kalau habis pijat kok rasanya rileks, rasanya seger gitu ya. Betul. Walaupun kayaknya lemes capek, tapi setelah bangun itu jadi fit kembali gitu. Karena apa? Energi negatifnya dirontokkan gitu. Oke, ngomong-ngomong soal curhat tadi, kita dengerin orang curhat itu, kita juga bisa capek gitu ya, Mas. Apakah kebocoran energi kita itu menambah energi mereka? Kadang kan kita kalau setelah curhat nih, jadi enakan ya perasaannya gitu. Iya, karena ada pertukaran energi. Gitu kan. Ibaratnya gini, kita punya rumahnya banyak sampah. Habis itu kita buang sampahnya nih ke tempat sampah. Nah, orang yang yang dicurhati ini adalah tempat sampahnya. Kan dia jadi senep. Iya. Nah, yang curhat ini yang buang sampah. Maka setelah sampah dibereskan di rumah, apa? Jadinya apa? Plong. Selalu ada pertukaran energi gitu. Makanya kalau ada orang curhat gitu ya, yang curhat itu lega, plong. Wah, ini ketemu Mai itu enak banget ya, bisa menceritakan semuanya lega gitu. Tapi Mai sampai di rumah, aduh, badan bisa pegel-pegel ya, bisa tiba-tiba migrain dan lain sebagainya. Itulah energi, dia akan mengalir ke arah atensi. Yang awalnya kita happy, kita enjoy, begitu denger kabar orang lain yang buruk dan dia hanya untuk buang sampah ya. Beda kalau dia mau bertumbuh, itu beda loh ya teman-teman ya. Kalau hanya mau mencurahkan kekesalan, mencurahkan hal negatif, ya energinya akan masuk gitu loh. Nah, terjadi pertukaran energi kamu yang awalnya tenang, damai, santai itu jadi masuk ke sana. Jadi, kapan ya ketemu Mel lagi pengen curhat gitu. Nah, ngomong-ngomong soal energinya lo gitu, gimana Mas tips itu biar kita masuk ke rumah itu tetap dengan full energi gitu ya, nggak ada bawa-bawa masalah luar, terus kita juga nggak low energy, itu gimana? Nanti prakteknya di kelas offline ini saya ajarin, karena ini kan perlu praktek ya, jadi tidak hanya pengetahuan. Kalau secara pengetahuan teman-teman bisa cuci tangan, cuci kaki, bisa mandi air garam jauh lebih bagus lagi. Jadi sebelum ketika ada habis dari luar, terutama yang punya anak kecil, punya keluarga, jangan langsung ketemu anak-anak. Gitu. Saya sudah membiasakan ketika saya pulang, anak saya nggak boleh langsung peluk saya, itu nggak boleh. Ayah baru datang, biarkan ayah bersih-bersih dulu. Jadi saya langsung ke toilet, bersih-bersih, atau kalau habis dapat konsultasi, saya pasti mandi, bersih-bersih, baru ketika merasa lebih rileks, lebih tenang, baru ketemu keluarga. Kayak gitu. Nanti cara simpel sederhananya, prakteknya gimana, secara non-verbal itu bagaimana, saya akan ajarkan di kelas offline nanti. Gitu. Bisa di-spill nggak nih kelasnya? Ini Mas Bimo dulu yang nyepil. Ini bisa sekalian di-spill aja deh ya. Kita infokan kelas offline dan online Mas Bimo. Silahkan Mas. Jadi yang kelas offline itu lebih praktek tentang energi sih gitu. Bagaimana membereskan energi yang menghambat kelimpahan, simpelnya itu. Lalu bagaimana menarik kelimpahan, termasuk nanti ngobrol dengan uang, kita perdetail di sana, karena banyak sekali teman-teman yang punya testimoni luar biasa dari ngobrol dengan uang gitu. Maka besok ayo kita proses beresin energinya. Mungkin teman-teman akan, dia ngobrol sama uang kok bisa ya dapat, kok saya enggak ya. Nah, itu gimana prosesnya, nanti kita bisa bareng-bareng berproses di kelas offline, karena ada beberapa praktek yang bukan hanya sekedar teori yang perlu kita praktekkan langsung di sana gitu.